Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pernahkah Anda membayangkan sebuah pelabuhan internasional besar tiba-tiba lenyap dalam satu malam? Apa jadinya jika ketegangan Timur Tengah mencapai titik puncaknya dan tidak ada lagi jalan kembali? Tonton cerita ini sampai akhir dan jangan lupa untuk subscribe channel ini agar tidak tertinggal kisah-kisah terbaru dan faktual dari seluruh dunia. Selama bertahun-tahun, hubungan antara Iran dan Israel bagaikan api dalam sekam. Meski berbagai perjanjian dan upaya damai pernah dijalankan, namun di balik semua itu, ketegangan tetap menyala. Kedua negara saling menuding, saling memata-matai, dan terlibat dalam serangkaian operasi rahasia yang memanaskan suasana. Tahun 2025, ketegangan itu mencapai titik genting. Serangan udara tak dikenal menghantam konvoi logistik milik Iran di wilayah perbatasan Suriah. Ledakan dahsyat tersebut menewaskan beberapa perwira penting Iran dan menghancurkan gudang persenjataan yang diklaim berisi sistem pertahanan canggih. Iran tak tinggal diam. Mereka mengeluarkan pernyataan resmi bahwa serangan itu dilakukan oleh pasukan Zionis sebagai bentuk pelanggaran terhadap kedaulatan regional. Israel sendiri tidak memberikan tanggapan terbuka. Namun analis internasional menyebutkan pola serangan itu sangat mirip dengan operasi-operasi udara yang biasa dilakukan oleh pesawat tempur siluman milik mereka. Tak lama berselang, wilayah perbatasan utara Israel juga mengalami serangan balasan berupa peluncuran rudal dari wilayah Lebanon Selatan. Iran membantah terlibat langsung, namun dukungan senjata mereka terhadap kelompok militan di wilayah itu bukan lagi rahasia. Kondisi semakin memburuk ketika Israel memperketat patroli udara dan memperluas zona larangan terbang di sepanjang perbatasannya. Di sisi lain, Iran meningkatkan kesiagaan di pangkalan militer utama di Natanz, Bandar Abbas, dan Isfahan. Media internasional memberitakan bahwa Timur Tengah berada di ambang konfrontasi terbuka. Beberapa negara mulai mengevakuasi warganya dari kawasan berisiko tinggi. Bandara, pelabuhan, dan jalur perdagangan laut mulai terdampak. Namun, yang belum diketahui publik adalah, sebuah rencana besar sedang dipersiapkan oleh Iran. Bukan sekadar rudal balistik biasa, tapi sesuatu yang dapat mengubah peta kekuatan di kawasan. Dan ketika malam kembali menyelimuti Tel Aviv, tidak ada yang tahu bahwa fajar esok hari akan membawa kabar yang mengguncang dunia. Tanggal 30 Juni 2025, pukul 2:13 dini hari. Sebuah ledakan besar mengguncang kawasan militer bawah tanah di barat daya Teheran, tepatnya di distrik Syahriar. Penduduk yang tinggal dalam radius 2 km dari lokasi melaporkan dentuman hebat yang mengguncang kaca-kaca rumah mereka, disusul cahaya membelah langit malam. Media Iran awalnya bungkam, tapi dalam beberapa jam, sebuah pernyataan resmi keluar dari Korps Garda Revolusi Islam. Mereka menyatakan bahwa telah terjadi serangan sabotase berskala besar terhadap fasilitas sensitif milik negara. Tak dijelaskan senjata apa yang digunakan, atau siapa pelakunya. Namun para analis dunia meyakini, itu bukan ledakan biasa. Citra satelit menunjukkan kawah besar di lokasi yang sebelumnya diyakini sebagai pusat pengembangan sistem pertahanan udara mutakhir. Lebih mengejutkan lagi, ada laporan dari Badan Intelijen Regional bahwa dua tokoh militer senior Iran, yang selama ini bertanggung jawab atas proyek strategis nasional, turut menjadi korban. Sumber tak resmi dari wilayah Eropa menyebutkan bahwa operasi itu dilakukan dengan teknologi drone siluman mini, buatan luar negeri. Drone itu mampu menyusup tanpa terdeteksi radar, membawa muatan eksplosif tinggi, dan dikendalikan dari jarak jauh. Hingga kini belum ada satu negara pun yang mengklaim bertanggung jawab. Namun semua mata langsung tertuju ke satu nama, Israel. Israel, seperti biasa, memilih diam. Mereka tidak menyangkal, tidak juga mengakui. Namun di tengah sunyinya Tel Aviv, pusat kendali militer dikabarkan dalam mode senyap tapi aktif. Sebuah operasi besar tampaknya telah direncanakan sejak lama. Dan serangan ini bukan sekadar aksi militer, melainkan pesan terbuka, kami tahu lokasi Anda. Kami bisa menghancurkannya kapan saja. Iran pun terpukul. Ini bukan sekadar kehilangan personel. Tapi serangan itu menghancurkan harga diri militer mereka di mata dunia. Media nasional menyerukan persatuan rakyat. Kantor berita resmi menyiarkan doa-doa dan pesan-pesan patriotik. Namun di balik layar, para jenderal tinggi Iran sedang menyusun sesuatu yang lebih besar. Lebih dahsyat. Satu kata kini menggema dalam rapat-rapat tertutup mereka. Pembalasan.
Dan bukan sembarang pembalasan, melainkan satu tindakan yang dapat mengguncang perekonomian Israel dan menyentak perhatian dunia internasional. Arah sorotan kini berubah, bukan hanya ke langit Teheran, tapi ke sebuah pelabuhan vital di tepi Laut Tengah. Langit di atas Tel Aviv tampak cerah pagi itu. Kapal-kapal dagang mulai bersandar di pelabuhan Ashdod, pelabuhan internasional terbesar kedua di Israel. Aktivitas berlangsung seperti biasa. Tak ada yang menyangka bahwa hari itu akan menjadi catatan kelam dalam sejarah modern kawasan Timur Tengah. 4 jam sebelum fajar, di pusat komando militer Iran, tombol peluncur ditekan. Iran mengaktifkan sistem rudal jarak jauh terbaru yang dikembangkan secara rahasia selama bertahun-tahun, rudal Haibar X, varian dari Shahab 6 yang telah dimodifikasi untuk membawa hulu ledak konvensional berkekuatan ekstrim, setara daya ledaknya dengan miniatur bom termobarik. Targetnya bukan pangkalan militer, bukan juga markas tentara. Iran telah menetapkan satu titik yang dianggap sebagai nadi perekonomian dan logistik Israel, pelabuhan internasional Ashdod. Rudal-rudal itu meluncur dengan kecepatan hipersonik, melintasi ruang udara beberapa negara, dan menghindari sistem radar canggih Iron Dome serta David Sling. Ketika rudal pertama menghantam dermaga utama, disusul 2 rudal lain menghantam pusat logistik dan terminal BBM, ledakan yang terjadi membelah pagi menjadi kobaran neraka. Kapal-kapal kargo terbakar. Peti kemas meledak seperti kotak korek api. Gelombang ledakan menyebabkan pecahan logam melesat hingga radius 2 km. Kamera pengawas pelabuhan sempat merekam detik-detik ledakan kedua. Cahaya putih menyilaukan, lalu layar pun gelap. Warga yang tinggal di sekitar Ashdod panik. Jalanan dipenuhi asap tebal dan suara sirine ambulans. Pemadam kebakaran dikerahkan dari berbagai wilayah. Namun upaya penyelamatan sulit dilakukan karena lokasi terdampak dipenuhi material berbahaya dan titik-titik api sekunder. Pemerintah Israel segera mengadakan rapat keamanan nasional. Perdana Menteri mengumumkan status siaga penuh di seluruh wilayah pesisir. Jalur pelayaran langsung ditutup. Ekspor-impor lumpuh. Pasar saham Israel anjlok. Perekonomian negara itu terpukul hanya dalam waktu kurang dari 1 jam. Namun dampak paling berat bukan hanya secara fisik atau ekonomi. Serangan ini mengguncang psikologi nasional. Selama ini, publik Israel merasa dilindungi oleh teknologi pertahanan paling mutakhir. Tapi kini, keyakinan itu goyah. Dunia mulai bertanya, bagaimana bisa serangan sebesar ini menembus semua sistem pertahanan? Sementara itu, Iran mengumumkan melalui saluran resminya bahwa serangan ini adalah tindakan pembalasan terakhir atas agresi militer terhadap tanah air mereka. Mereka menegaskan, tidak akan melanjutkan serangan jika tidak ada provokasi lanjutan dari pihak lawan. Namun dunia tahu, begitu satu rudal diluncurkan, rantai reaksi akan sulit dihentikan. Dan saat semua orang masih menghitung kerugian dan korban, satu pertanyaan mulai bergema dari ruang-ruang krisis militer dunia. Apakah ini awal dari perang yang lebih besar? Serangan ke pelabuhan Ashdod telah menyulut alarm bukan hanya di kawasan Timur Tengah, tapi di seluruh penjuru dunia. Gambar-gambar satelit yang menunjukkan kobaran api, kapal-kapal terbakar, dan reruntuhan pelabuhan menjadi sorotan utama di berbagai media internasional. Dalam waktu kurang dari 2 jam, #Ashdod Attack menjadi trending global. Gedung Putih, Kremlin, dan Beijing mengadakan rapat darurat hampir bersamaan. Negara-negara besar memahami bahwa insiden ini bukan sekadar konflik biasa. Ini adalah titik di mana keseimbangan kekuatan global bisa terguncang. Tak hanya karena rudal yang menghancurkan, tapi karena pelabuhan yang hancur itu merupakan jalur ekspor strategis, tempat berputarnya kepentingan ekonomi banyak negara. PBB segera menggelar sidang darurat Dewan Keamanan. Sekretaris Jenderal PBB menyampaikan pernyataan yang tegas dan bernada panik, mendesak semua pihak agar menahan diri. Ia menyebut peristiwa ini sebagai momen paling kritis sejak Perang Teluk. Di sisi lain, Israel sedang dalam kondisi darurat nasional. Di balik dinding kedap suara ruang perang bawah tanah di Yerusalem, para jenderal dan pemimpin negara menatap layar radar dan laporan intelijen terbaru. Opsi serangan balasan sedang dibahas. Namun satu pertanyaan sulit muncul. Membalas berarti memperpanjang konflik. Tidak membalas berarti kehilangan wibawa di mata publik dan sekutu. Di jalanan Tel Aviv dan Haifa, masyarakat mulai memborong logistik dan obat-obatan. Sirene peringatan udara terus diuji coba setiap jam. Sementara para analis militer dunia saling berdebat,
mencoba menafsirkan apa langkah berikutnya dari kedua negara ini. Sementara itu, Iran menggelar konferensi pers terbuka. Juru bicara militernya mengatakan bahwa mereka tidak berniat memperluas konflik. Namun mereka juga memperingatkan, jika ada serangan balasan sekecil apapun terhadap wilayah Iran, maka respon selanjutnya tidak akan bisa dikendalikan. Dunia pun menahan napas. Negara-negara tetangga Israel, termasuk Yordania dan Mesir, mulai meningkatkan pengamanan perbatasan mereka. Beberapa maskapai besar menangguhkan penerbangan ke wilayah Israel dan Iran. Pasar minyak dunia bergejolak. Harga melonjak tajam hanya dalam satu malam. Yang paling merasakan dampaknya adalah warga sipil, baik di Israel maupun Iran. Anak-anak dibawa masuk ke dalam bunker, sekolah diliburkan, rumah sakit disiagakan penuh. Rakyat hanya bisa bertanya dalam diam, apakah ini akan segera berakhir, atau justru baru saja dimulai? Dalam situasi seperti ini, tidak ada yang benar-benar menang. Dan satu kesalahan kecil bisa mengubah konflik regional menjadi perang global. Pagi itu, udara di sepanjang pesisir selatan Israel masih beraroma asap dan logam panas. Laut di sekitar pelabuhan Ashdod berubah warna. Bukan lagi biru jernih seperti biasanya, melainkan kelabu pekat, tertutup jelaga dan puing-puing kapal yang karam. Tim penyelamat gabungan masih bekerja di tengah reruntuhan. Mereka berjuang mengevakuasi korban, mengangkat potongan kontainer, dan menyisir sisa-sisa logistik yang terbakar. Beberapa jenazah ditemukan hangus, terperangkap dalam kabin kapal. Suara tangis keluarga yang datang mencari kerabat terdengar pilu di antara suara mesin berat. Di atas semua itu, kepulan asap hitam masih naik perlahan ke langit. Asap yang kini menjadi simbol kehilangan, kekacauan, dan kemarahan. Sementara itu, di ruang darurat militer Israel, keputusan telah dibuat. Namun yang mengejutkan banyak pihak, keputusan itu bukan peluncuran balasan langsung, melainkan aktivasi jalur diplomasi krisis melalui negara ketiga, Swiss. Langkah ini mengejutkan dunia. Banyak pihak mengira Israel akan membalas serangan itu dengan kekuatan maksimal. Tapi setelah menimbang kerugian, tekanan internasional, dan ketakutan akan eskalasi nuklir penuh, Israel memilih bergerak secara strategis. Bukan berarti mereka lemah. Tapi ini sinyal bahwa permainan belum selesai, dan tak semua pertempuran dimenangkan dengan ledakan. Di saat yang sama, Iran menyampaikan pesan kepada negara-negara perantara. Mereka menyatakan kesediaan menghentikan seluruh serangan jika Israel tidak melakukan agresi balasan. Namun, dalam nada yang tegas, mereka juga mengingatkan, jika ada upaya membalas, bahkan dalam bentuk operasi kecil, maka fasilitas militer Israel yang tersembunyi di Negev dan Haifa akan menjadi target berikutnya. Tekanan di meja diplomasi meningkat. Negara-negara besar mulai mengajukan proposal gencatan senjata bersyarat. Amerika Serikat dan Rusia, yang biasanya berseberangan, akhirnya berada dalam satu meja untuk mencegah konflik lebih luas. Dunia seperti menyaksikan ujung tanduk sejarah. Apakah perdamaian sementara, atau awal kehancuran panjang? Namun dampak nyata dari serangan itu sudah tak bisa dihapus. Pelabuhan Ashdod lumpuh total. Rantai pasok barang-barang penting ke wilayah barat Israel terganggu. Beberapa pabrik menghentikan produksi. Investor asing menarik diri dari proyek-proyek infrastruktur strategis. Harga-harga melambung. Masyarakat kehilangan rasa aman. Lebih dari sekadar infrastruktur, simbol dominasi Israel di Laut Tengah kini tinggal abu. Dalam sebuah wawancara dengan media internasional, seorang nelayan tua dari Ashkelon berkata, "Dulu dari sini, saya bisa lihat pelabuhan menyala terang saat malam. Sekarang, yang tersisa hanya bayangan dan bau hangus yang menusuk." Klimaks ini telah tercapai. Namun bukan dalam bentuk kemenangan satu pihak, melainkan peringatan keras kepada dunia, bahwa kekuatan, teknologi, dan strategi militer tak bisa menggantikan urgensi perdamaian. Sisa-sisa ledakan masih tampak jelas di sepanjang garis pantai Israel. Bongkahan kapal, kontainer hangus, dan serpihan logam masih mengapung di laut. Namun abu dari kehancuran itu kini telah berpindah tempat. Ia tak lagi mengepul di langit Ashdod, tapi melayang-layang di ruangan-ruangan perundingan internasional, dari Jenewa hingga New York. Di ruang rapat Dewan Keamanan PBB, setiap kursi penuh. Raut wajah para diplomat terlihat tegang. Tak satu pun dari mereka ingin menjadi bagian dari sejarah yang mencatat kegagalan dunia dalam mencegah perang besar.
Delegasi dari Iran dan Israel tidak duduk berhadapan langsung. Komunikasi dilakukan melalui negara-negara penengah, Swiss, Qatar, dan Prancis. Pembahasan gencatan senjata tak lagi hanya menyentuh batas militer, tapi juga menyentuh isu kemanusiaan, ekonomi, dan stabilitas kawasan. Namun diplomasi tidak semudah membalikkan telapak tangan. Di luar ruang pertemuan, ribuan orang turun ke jalan. Di Teheran, warga menyambut serangan terhadap Ashdod sebagai pembalasan yang membanggakan. Di Tel Aviv, sebagian rakyat marah karena pemerintah tidak segera membalas dengan kekuatan penuh. Media global memutar ulang rekaman-rekaman kehancuran. Wartawan asing menyiarkan langsung dari reruntuhan pelabuhan. Lembaga HAM mulai menyuarakan keprihatinan atas meningkatnya korban sipil dan kerusakan fasilitas umum. Di tengah situasi ini, muncul satu nama yang tak disangka, Turki. Presiden Turki menawarkan Ankara sebagai tempat netral untuk pertemuan bilateral langsung antara dua negara yang berseteru. Meskipun tawaran ini awalnya dipandang skeptis, namun kondisi yang semakin kritis mendorong banyak pihak mulai melirik opsi itu. Dan akhirnya, di balik semua tekanan, Iran dan Israel memberikan respons positif bersyarat. Mereka setuju untuk mengirim utusan tingkat tinggi ke Ankara, dengan syarat tidak ada aksi militer lanjutan selama proses berlangsung. Sinyal ini langsung meredakan pasar global. Harga minyak mulai turun, maskapai kembali membuka penerbangan terbatas ke Tel Aviv dan Teheran, dan negara-negara tetangga menarik kembali sebagian pasukan cadangan mereka dari garis depan. Namun di balik kemajuan diplomatik itu, tetap ada keraguan. Karena semua orang tahu, abu masih panas. Dan selama bara itu belum sepenuhnya padam, ancaman selalu bisa muncul kapan saja. Pertemuan di Ankara bukan hanya tentang menyusun gencatan senjata, tapi tentang mengurai benang kusut puluhan tahun konflik yang telah melahirkan dendam, korban, dan kerusakan. Apakah meja diplomasi cukup kuat untuk menampung semua itu? Ataukah pertemuan ini hanya jeda singkat sebelum badai berikutnya? Hari itu, langit di atas Ankara mendung. Udara dingin menyelimuti gedung pertemuan tempat dua negara yang lama berseteru akhirnya duduk di bawah atap yang sama. Tidak ada jabat tangan, tidak ada senyum diplomatis. Hanya tatapan dingin, dan tumpukan dokumen yang dipenuhi garis merah kepentingan masing-masing. Utusan Iran duduk dengan tenang, namun sorot matanya tajam. Di seberangnya, delegasi Israel menyimak setiap kalimat dengan penuh kehati-hatian. Bahasa yang digunakan bukan hanya diplomatik, tapi juga penuh kode dan batas. Setiap kata dipilih agar tak memicu reaksi baru. Di luar gedung, wartawan dari berbagai negara berjaga. Dunia menyaksikan, bukan lagi melalui rudal, tapi melalui siaran langsung dari ruang negosiasi. Mereka tahu, nasib bukan hanya Israel dan Iran yang dipertaruhkan, tetapi juga stabilitas kawasan dan bahkan harga nyawa manusia yang tinggal di sekitarnya. Di Tel Aviv dan Teheran, aktivitas perlahan kembali pulih. Anak-anak mulai kembali ke sekolah, toko-toko dibuka, dan azan berkumandang di sela-sela suara sirine pengaman yang masih rutin diuji. Tapi trauma masih membekas. Banyak keluarga kehilangan anggota mereka. Banyak rumah tinggal reruntuhan. Dan di tepi Laut Tengah, bekas pelabuhan Ashdod masih tertutup total. Bangkai kapal masih mengapung, bau bahan bakar masih tercium. Laut tampak muram, seolah ikut menyimpan luka yang tak bisa dikeringkan oleh waktu. Langit di atasnya tampak damai, tapi bukan karena tak ada ancaman, melainkan karena semua mata kini menunggu. Menunggu hasil dari pertemuan itu. Apakah akan ada perjanjian gencatan senjata permanen, atau hanya jeda sebelum babak baru dimulai? Pertemuan berakhir setelah 3 hari tanpa tepuk tangan. Tapi ada hasil yang cukup untuk menahan peluru berikutnya. Iran dan Israel sepakat untuk tidak melanjutkan aksi militer, menahan diri di wilayah perbatasan, dan membuka jalur kemanusiaan bagi warga sipil yang terdampak. Belum ada perdamaian. Tapi setidaknya, ada jeda. Jeda yang diharapkan bisa membuka pintu kesadaran, bahwa di atas konflik dan kekuasaan, ada jiwa-jiwa yang tak ingin lagi kehilangan. Laut tetap diam, menyimpan rahasia bangkai kapal dan puing-puing harapan. Langit pun sunyi, setelah terlalu sering dilintasi suara rudal dan jet tempur. Kini, keduanya menjadi saksi diam dari peristiwa yang sempat mengguncang dunia. Dan mungkin, hanya lewat diam itu, kita bisa mendengar suara yang paling jujur, bahwa tidak ada kemenangan sejati dari kehancuran. Akhir cerita. Jika Anda menyukai narasi seperti ini,
Bantu channel ini terus berkembang dengan cara subscribe, like, dan aktifkan lonceng notifikasi. Sampai jumpa di kisah nyata berikutnya yang penuh hikmah dan makna.